Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran kali ini pada pertemuan ke-6 mengenai sistem periodik unsur terfokus kepada sifat keperiodikan sistem periodik unsur. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat keperiodikan, ada jari-jari atom, ada keelektronegatifan, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, ada logam dan non-logam, ada kereaktifan. Jadi sifat-sifat keperiodikan ada 6. Kita bahas satu persatu. Jari-jari atom. Nah, apa itu jari-jari? Nah, jari-jari itu adalah jarak inti atom. Inti atom bermuatan positif dengan elektron pada lintasan terluar. Kalau kita lihat gambarnya, positif di dalam inti, jadi proton dan neutron letaknya di pusat inti dengan elektron pada lintasan terluar. Ini kita simpulkan, jadi jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Kalau kita lihat gambarnya, ini ada, kita simak ya. Nah, jari-jari atom dari atas ke bawah itu dalam satu golongan. Golongan 1A dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Kita lihat semakin besar atomnya, semakin besar nomor atomnya dari atas, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Semakin besar pula ukuran atomnya, maka semakin besar pula jarak inti dengan elektron terluar dan semakin pula besar jari-jari atomnya. Ya. Kalau kita lihat itu dalam satu golongan, dalam satu periode dari kiri kanan kita lihat litium, berilium, boron. Kita lihat ukuran atomnya semakin ke kanan, semakin mengecil. Berarti jarak inti dan elektron terluarnya semakin kecil. Ya. Artinya dengan bertambahnya muatan inti, jarak elektron terluarnya itu akan lebih tertarik ke inti atom. Sehingga ukuran atomnya itu dari kiri ke kanan semakin mengerut, semakin mengecil. Sehingga jari-jari atomnya pun akan semakin pendek, kecil ya. Jadi dari kiri ke kanan dalam satu periode kita lihat ukuran dari atomnya semakin mengecil, maka jari-jari atomnya pun semakin mengecil. Kita simpulkan dari hasil pengamatan tadi, dari tabel tadi, maka kita analisis. Dalam satu periode itu dalam satu baris dari kiri ke kanan, jumlah kulitnya sama, tetapi muatan intinya semakin besar. Jadi jumlah protonnya di dalam inti itu semakin besar. Maka gaya tarik inti terhadap elektronnya itu semakin kuat. Maka jari-jari semakin kecil karena ukuran atomnya semakin kecil. Jadi kesimpulannya dalam satu periode jari-jari mengecil. Bagaimana dalam satu golongan?
dari atas ke bawah, jumlah kulitnya bertambah. Maka ukuran atom bertambah besar, maka jari-jari atomnya semakin besar. Jadi kita analisis dari tabel tadi, kesimpulannya adalah dari kiri ke kanan dalam satu periode jari-jari mengecil, dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Lanjut. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Jadi energi minimum ya anak-anak. Nah, kalau kita lihat dari gambar dari tabel, kita lihat dari tabel. Nah, kita lihat. Nah, kita simak saja dari tabel ini. Dalam satu golongan, lihat 1A hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Nilai energi ionisasinya mengecil dari 1312 terus mengecil sampai ke CS. Begitu pula golongan 2A. Lihat, berilium 900 Mg 73. Nah, semakin ke bawah nilai energi ionisasinya mengecil. Bagaimana dalam satu periode? Satu periode itu dari kiri ke kanan ya. 1312 untuk hidrogen, untuk helium 2373. Jadi nilai energi ionisasinya dari kiri ke kanan semakin besar. Begitu pula pada periode kedua, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Maka nilai energi ionisasinya kita lihat dari 520 naik secara bertahap 900, terus turun. Pada boron naik lagi dan terus naik hingga sampai neon 2081. Maka energi ionisasinya cenderung dalam satu periode semakin besar. Dari tabel tadi, maka kita analisis dan kita simpulkan dalam satu periode muatan inti bertambah, tarikan intinya makin kuat dan elektron terluarnya sulit lepas, maka energi ionisasi besar. Jadi untuk melepaskan elektron terluar semakin memerlukan energi yang besar ya, karena muatan intinya bertambah banyak dalam satu periode. Kita simpulkan pula dalam satu golongan dari atas ke bawah, dengan bertambahnya jumlah kulit maka jari-jarinya semakin besar, maka tarikan inti dengan elektron terluarnya lemah sehingga energi ionisasinya mengecil. Jadi kesimpulannya untuk energi ionisasi dalam satu periode itu semakin besar, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Jadi kebalikan dengan jari-jari atom ya nak. Lanjut. Afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif.
Jadi itu definisi afinitas elektron. Jadi kemampuan suatu atom membentuk ion negatif ya, menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuklah ion negatif. Nah, sekarang kita lihat di tabelnya. Nah, kita lihat dalam satu golongan litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Nah, cenderung nilai negatifnya bagaimana, Nak? Mengecil kan? Nah, itu dalam satu golongan dari atas ke bawah. Ya. Lalu kita lihat baris golongan kedua nih, baris kedua nih. Golongan boron, aluminium, Ga. Nah, ini ya. Ini tidak beratur ya. Nah, tapi kecenderungannya kita lihat dari atas ke bawah dalam satu kolom C, kolom ketiga ya. Si, Ge, Sn, Pb kecenderungannya mengecil ya. Nah, kita lihat dalam satu baris. Dalam satu baris ini tidak teratur ya, dari min 60,4, min 27. Nah, tapi kecenderungan membesar ya. Jadi dari kiri ke kanan membesar, tapi dari dalam satu golongan dari atas ke bawah mengecil. Negatif di sini bukan artinya nilai negatif, artinya dia melepaskan energi sebesar 60,4, 52,2 untuk natrium, 48,9, 47,7, 46,0. Artinya dia melepaskan energinya dalam satu golongan semakin kecil. Dalam satu baris melepaskan energinya semakin besar. Ini analisis dari tabel untuk afinitas elektron ya. Maka kita simpulkan, dalam satu periode dengan bertambahnya muatan inti, tarikan intinya makin kuat, maka afinitas elektronnya semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah dalam tabel SPU, dengan bertambah jumlah kulit, jari-jari membesar, tarikan intinya melemah, maka afinitas elektronnya semakin kecil ya. Ini kebalikan pula dari jari-jari atom. Lanjut ke elektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Jadi kecenderungan dia membentuk, kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi ya dari atom lain dalam membentuk ikatan ya. Kalau kita lihat dari tabel di sini, kita lihat harga keelektronegatifan dari atas ke bawah, hidrogen, litium, Na, Krb, Cs, kecenderungannya itu mengecil ya. Lihat yang kolom kedua, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, nilai keelektronegatifannya mengecil. Tetapi kalau kita lihat dari kiri ke kanan dalam satu baris, kecenderungan harga keelektronegatifannya membesar. Kita lihat baris kedua, Li, Be, B, karbon, NO, F, lihat dari 0,97 naik secara bertahap sampai yang terbesar adalah yang F, 4,1. Jadi kesimpulannya dalam satu periode elektronegatifannya membesar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah keelektronegatifannya mengecil.
nilai terbesar harga keelektronegatifan adalah terletak dalam tabel SPU adalah di sebelah kanan atas ya. Berarti F yang terbesar ya. Kita lanjut, maka dari tabel ini kita bisa menganalisis. Nah, analisisnya kita simpulkan ya. Dalam satu periode, satu baris, muatan inti bertambah, tarikan intinya itu makin kuat, maka harga keelektronegatifannya semakin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah dengan bertambahnya jumlah kulit, jari-jarinya semakin besar, tarikan intinya semakin lemah, maka harga keelektronegatifannya pun semakin kecil. Kita lanjut. Bagaimana sifat logam dan non-logamnya? Nah, ciri khas logam adalah konduktor, artinya penghantar panas. Lalu logam itu warnanya mengkilap, khas logam. Keras dan ulet. Dan non-logam, kebalikannya, non-konduktor, lalu titik didih dan titik lelehnya rendah. Dalam satu golongan kita simpulkan dari sifat logam dan non-logam, yaitu kita lihat. Nah, dalam satu golongan sifat logamnya bertambah. Dalam satu periode sifat non-logamnya bertambah. Jadi kita sekali lagi kita simpulkan, untuk sifat logam dan non-logam dalam satu golongan sifat logamnya bertambah. Jadi semakin ke bawah semakin bersifat logam. Dalam satu periode justru yang bertambahnya adalah sifat non-logamnya. Apa itu kereaktifan? Kereaktifan itu bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron. Ya. Jadi kalau atom cenderung melepas elektron, reaktif. Atau atom cenderung dia menerima elektron, menarik elektron, itu reaktif ya. Nah, kita simpulkan kereaktifannya dalam satu golongan dari atas ke bawah kereaktifannya bertambah. Tetapi dalam satu periode kereaktifannya menurun kemudian bertambah pada golongan 8A, gas mulia tidak reaktif. Kenapa tidak reaktif gas mulia? Adalah unsur-unsur gas mulia, unsur-unsur yang stabil, memiliki elektron valensi stabil, yaitu 8 kecuali helium 2. Titik didih dan titik leleh. Nah, kalau kita lihat tabel, ya apa itu titik didih? Nah, namanya mendidih, berubah wujud dari fase padat ke fase gas. Titik leleh meleleh dari padat mencair ya. Nah, ini suhu pada titik leleh, titik didih ya. Nah, kita lihat tabelnya dari grafiknya, nah dari kiri ke kanan nih ya. Dengan bertambahnya jari-jari atom, nah dalam kecenderungan menaik, nah naik tuh dalam satu ini ya, ini nomor atomnya bertambah. Nah, dalam satu periode naik titik didihnya. Nah, kita lihat ya, kecenderungan titik didihnya naik dalam satu periode ya. Satu periode naik. Begitu pula dengan titik leleh, titik didih, titik leleh sama sifatnya.
Nah, tugas mandiri pada pertemuan 6, kalian analisis ya. Nah, dari gambar ini, nih gambar jari-jari atom terhadap nomor atom. Tadi kan sudah kita bahas. Nah, kalau kita lihat memang gambarnya kurang jelas, tapi kita besarkan di zoom. Nah, dari kiri ke kanan dengan bertambahnya nomor atom ya. Dari bawah ke atas itu ukuran dari jari-jari atom ya. Nah, yang satu kolom ini, satu baris ini periode 1, periode 2, periode 3. Ini memang kurang jelas ya. Nah, kita lihat. Nah, simpulkan jari-jari atom dalam satu periode makin bagaimana, dalam satu golongan bagaimana ya jari-jari atomnya. Kita lihat nih, dalam satu periode makin bagaimana, dalam satu golongan itu bagaimana ya. Nih lihat, ini udah ada di modul dibahas ya. Dan tadi juga dibahas bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom itu cenderung semakin besar. Hal ini dengan bertambahnya kulit elektron, disebabkan dengan bertambahnya nomor atom dalam satu golongan, bertambah pula juga jari-jarinya ya. Nah, bertambah kulit, jari-jarinya juga bertambah besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu cenderung semakin kecil. Hal ini disebabkan karena muatan intinya semakin bertambah ya. Dalam satu periode dengan bertambahnya muatan inti ya, jumlah protonnya bertambah, maka jarak antara inti dengan elektronnya itu semakin daya tariknya semakin kuat, jaraknya semakin kecil ya. Sehingga dalam satu periode jari-jari atomnya itu mengecil. Kalian tulis di sini hasil analisisnya, disimpulkan. Jadi dalam satu golongan makin bagaimana, dalam satu periode juga makin bagaimana. Begitu juga soal nomor 2 dengan hubungannya dengan energi ionisasi. Kalian dari gambar ini kalian simpulkan ya. Tadi sudah dibahas. Itu saja, sangat sederhana soalnya. Untuk pertemuan berikutnya kalian persiapan untuk ulangan harian untuk KD 3.1 dan KD 3.2. Belajar lagi. Nah, soalnya adalah bentuknya pilihan ganda menggunakan GF ya, Google Form. Nilai langsung bisa kamu lihat begitu kamu selesai menyelesaikan ulangan harian. Cukup sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.